Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Dan juga ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP, sekaligus pihak-pihak yang ingin pengumuman OCCRP itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bisa memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Apalagi pada saat yang bersamaan ada sejumlah aktivis, sejumlah organisasi LSM yang mendatangi kantor KPK saat ini untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan OCCRP itu sehingga bisa memeriksa dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi penggeledahan rumah Mas Hasto merupakan upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Demikian, terima kasih. Kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan seakan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang membantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget. Tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah
memberikan klarifikasi dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1. Silahkan buktikan. 2. Apa yang saya korupsi. 3. Ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS, dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat mengalami kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak. Yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki, adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan
Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was. Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang apa ada soal nominasi sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan? Terkorup apa gitu. Yang dikorupsi apa ya dibuktikan apa, katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber apa, daya alam. ya apa, sumber daya alam apa lagi. Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat.